Pada video ini, kami akan membahas tentang menciptakan peluang menghapus kemiskinan melalui social entrepreneurship di era ekonomi kreatif. Yang kita ketahui, kemiskinan masih menjadi masalah besar di Indonesia, dan kami ingin menunjukkan bagaimana social entrepreneurship bisa menjadi solusi yang bukan hanya membantu ekonomi masyarakat, tapi juga memberdayakan mereka untuk mandiri. Semoga penjelasan dalam video ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, apa sih arti dari kemiskinan? Jadi, kemiskinan itu sebenarnya adalah kondisi ketika seseorang atau sebuah keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar. Misalnya, kebutuhan untuk makan yang cukup, tempat tinggal yang layak, atau pendapatan yang memadai untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kemiskinan juga bisa berdampak pada hal lain loh, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Jadi singkatnya, kemiskinan bukan hanya kurangnya uang, tapi juga kurangnya kesempatan untuk hidup dengan layak. Saya Zira Gilardiani, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu social entrepreneurship. Social entrepreneurship adalah usaha yang tetap mencari keuntungan, tapi fokus utamanya menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini bukan charity, tapi bisnis, karena terus beroperasi sebagai bisnis. Hanya saja keuntungannya digunakan untuk memperluas dampak sosial. Ciri utamanya adalah inovasi. Social entrepreneurship mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah yang ada sejak lama. Melalui teknologi, model bisnis yang kreatif, maupun pendekatan sosial yang lebih efektif. Dan keberhasilannya diukur dari dampak sosial, bukan hanya profit. Contohnya, bisnis daur ulang, mengolah sampah menjadi produk bernilai jual, sekaligus mengurangi limbah dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Halo, perkenalkan nama saya Alifia Kaila Putri, dan di sini saya akan melanjutkan materi mengenai potensi industri kreatif untuk mengentaskan kemiskinan. Industri kreatif berpotensi besar untuk mengentaskan kemiskinan karena memanfaatkan ide, kreativitas, dan juga kearifan lokal sebagai sumber pendapatan. Beberapa sektor seperti seni, desain, kuliner, kerajinan, dan juga pariwisata dapat diakses oleh berbagai masyarakat, termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena hanya bermodalkan sedikit saja. Nah, inovasi dan juga pemasaran digital dapat digunakan untuk memperluas pasar dan juga meningkatkan pendapatan. Selain membuka lapangan pekerjaan, industri kreatif ini juga bisa digunakan untuk memberdayakan komunitas manusia loh. Oleh karena itu, industri kreatif dapat digunakan sebagai strategi yang berkelanjutan dan juga ampuh untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Anissa. Halo semua, saya Anissa Putri. Saya akan menjelaskan tentang Dusun Munti Gunung yang bangkit lewat kreativitas. Munti Gunung sebenarnya punya alam yang sangat indah dan berpotensi besar untuk wisata. Tapi sayangnya, kondisi ekonomi masyarakatnya sangat rendah, karena potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan program pemberdayaan melalui beberapa kegiatan. Pertama, membentuk komunitas social entrepreneurship sebagai wadah bagi warga untuk belajar dan berusaha. Kedua, sosialisasi dan pelatihan, mulai dari pengemasan produk kreatif, pemasaran produk, hingga pemanfaatan potensi lokal. Yang ketiga, pengembangan desa wisata, seperti hiking track, area camping, dan paket wisata. Hasilnya, sekarang sudah terbentuk komunitas kreatif dan desa wisata yang membantu membuka peluang kerja dan membantu ekonomi masyarakat. Intinya, Munti Gunung mulai bangkit lewat kreativitas, kerjasama, dan pemanfaatan potensi alam yang mereka miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Hanifah. Pada pembahasan sebelumnya, teman-teman saya telah membahas tentang social entrepreneurship terhadap pengentasan kemiskinan. Kali ini, saya akan membahas tentang dampak social entrepreneurship terhadap pengentasan kemiskinan. Dampak yang pertama, kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dampak yang kedua, kita dapat memberikan peluang usaha bagi masyarakat miskin. Dampak yang ketiga, kita dapat mengoptimalkan potensi di sektor ekonomi kreatif.
Dampak yang keempat, kita dapat mendukung pengembangan inklusif dan berkelanjutan. Dampak yang kelima, kita dapat mendorong inovasi yang bermanfaat. Dampak yang keenam, kita dapat meningkatkan pemberdayaan sosial dan